Surat Gembala Prapaskah 2023 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya dengan tema Pertobatan dalam Keluarga. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 adalah hari Rabu Abu. Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah yang berlangsung sampai Jumat Agung atau Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan 7 April 2023. Masa Prapaskah merupakan masa tobat, masa puasa, masa penuh rahmat, masa merefleksikan perjalanan hidup dan memperbaiki diri sebagai murid Kristus agar semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Pada masa Prapaskah ini secara khusus kita diberi kesempatan untuk semakin membuka diri kepada Tuhan. Dengan ketekunan kita dalam doa-doa dan perayaan Ekaristi, kita akan semakin merasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada tahun ini fokus pastoral kita adalah keluarga. Memang membicarakan keluarga ini tidak akan ada habisnya. Banyak dimensi yang menyertainya. Setiap keluarga pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada yang berjalan dengan rukun, saling mengerti, yang menimbulkan kebahagiaan dan sukacita. Namun ada juga yang berjalan dalam ketegangan, kecemasan, saling memelihara ego masing-masing, yang menimbulkan terhambatnya relasi, bahkan perpecahan. Pertobatan dalam arti ini adalah upaya mewujudkan keharmonisan, kerukunan, serta kebahagiaan dalam keluarga seperti diajarkan oleh Tuhan dan gereja, seperti 1. Mengaktualkan cinta dan kesetiaan suami istri. Cinta dan kesetiaan dalam perkawinan saling terkait satu dengan yang lain. Tanpa cinta tidak ada kesetiaan, sebaliknya tanpa kesetiaan cinta akan terasa hampa. Ketika dalam keluarga cinta dan kesetiaan tidak dijaga, maka cinta lama-lama akan menjadi pahit karena cinta pernah menyakiti mereka. Berbeda bila keluarga itu menjaga cinta kasih dan kesetiaan, maka keluarga itu ada dalam kepenuhan kasih. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk saling mengasihi. Seraya menciptakan umat manusia menurut gambarnya sendiri dan tiada hentinya melestarikan keberadaannya, Allah menggoreskan dalam kodrat manusia, pria maupun wanita, dan karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan sudah tertera dalam kodratnya. Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio artikel 11. Oleh sebab itu, hendaknya setiap hari orang tua selalu bertanya, sudahkah hari ini aku menjadi tanda cinta kasih dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak? Demikian juga sebaliknya anak-anak bertanya, sudahkah kami menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang tua? Kemudian mereka dalam satu keluarga merenungkan, sudahkah kami menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang-orang lain? 2. Orang tua sebagai pewaris iman. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk menerima pendidikan iman dan mewujudkannya. Dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya yaitu mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat di mana sebagai manusia ia adalah anggotanya. Maka pendidikan anak secara umum harus mengarah kepada pembentukan pribadi manusia secara utuh. Dekret Konsili Vatikan II Gravissimum Educationis artikel pertama. Berdasarkan dokumen tersebut, kita sebagai umat Katolik perlu memahami bahwa keluarga adalah tempat sekolah iman,
karena merupakan tempat pertama dan utama bagi anak-anak untuk belajar mengenai iman. Sebagai orang tua hendaknya menyiapkan dan memberikan bekal iman kepada anak-anaknya. Bekal rohani, iman yang hidup, juga kasih, sikap hati, dan hal lain yang mendukung nilai Kristiani yang menentukan kehidupan anak di masa yang akan datang. Apabila orang tua mampu membangun dasar iman yang kokoh, anak tidak akan ragu, tidak akan goyah ketika mereka mendapat godaan dan tanda petik serangan dari luar. Panggilan hidup Kristiani itu sakral, karena dalam keluarga berlangsunglah bukan semata-mata penerusan keturunan, tetapi juga pewarisan ajaran iman orang tua kepada anak-anak dan cucu-cucu. Santo Yakobus dalam suratnya menuliskan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Wujud nyata penghayatan iman akan tampak pada relasi baik internal dalam keluarga maupun keluarga di tengah masyarakat. Iman seseorang dapat berkembang penuh hanya melalui kebersamaan dengan orang lain. Maka yang perlu dihayati adalah bahwa orang tua merupakan pewaris iman kepada anak-anak mereka. Dua hal ini sangat mendasar bagi panggilan hidup berkeluarga, yaitu cinta dan kesetiaan suami istri dan orang tua sebagai pewaris iman. Umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-7. Bila kita merenungkan bacaan hari ini, terutama bacaan Injil dan bacaan pertama, kita mengalami betapa indah, meskipun kita sering berpikir, apakah hal itu mungkin? Sabda Tuhan tertulis dalam Imamat bab 19 ayat 2 dan juga Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48. Dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Sementara dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 disabdakan, "Haruslah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Sebagaimana Allah Bapa yang adalah kudus dan sempurna, demikian juga panggilan kita sebagai umatnya untuk menjadi kudus dan sempurna. Hal itu bagi murid-murid Kristus sangat mungkin dan memang harus demikianlah. Sebab ini adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan bahwa kita adalah segambar dengan Allah. Kejadian bab 1 ayat 26, hidup sama seperti Kristus. Demikianlah dalam membangun keluarga, semakin hari semakin menjadi sempurna, semakin rukun, semakin saling bisa membahagiakan pasangan hidup. Bahkan tugas kita bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga bagi semua orang. Karena keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kristus yang datang ke dunia untuk keselamatan semua orang. Kesaksian hidup keluarga-keluarga Katolik yang sesuai dengan ajaran Injil akan memengaruhi keluarga lain, siapapun mereka. Kita mengupayakan hidup yang terbaik dalam keluarga, seperti dicita-citakan dan diajarkan oleh gereja. Namun, memang pada kenyataan, perjuangan ini tidaklah mudah. Pasti ada hambatan dan rintangan. Tetapi gereja adalah ibu yang akan membantu kita. Gereja adalah ibu dan guru, mater et magistra, bagi keluarga Katolik. Sebagai ibu, gereja memberikan bantuan dan asuhan bagi keluarga dalam perjuangan hidupnya, terutama dalam menghadapi berbagai problematika.
Bandingkan pedoman pastoral keluarga KWI halaman 21. Ketika ada masalah keluarga, gereja sebagai ibu dan guru bagi keluarga mencoba menawarkan pemecahan yang ditangani oleh para pastor dan timnya, terutama di paroki masing-masing. Umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, semoga upaya untuk membarui diri dan keluarga dalam kesempatan Prapaskah ini membuahkan hasil yang membawa sukacita. Selamat memasuki retret agung. Doa saya selalu menyertai Anda sekalian. Surabaya, 6 Februari 2023, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Sekarang akan dibacakan peraturan pantang dan puasa Keuskupan Surabaya tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa 2017, pasal 138 nomor 2B tentang Hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2023 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Hari Pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. 2. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. 3. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali, 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Ini penting ya, tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. 4. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, sakramen rekonsiliasi, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. 5. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan, mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. 6. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 10 Mei 2023. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya.